Salam Ilmu Go, saya Radeta Pubolon, CEO dan founder dari Sociabuzz.com. Sociabuzz.com adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan periklanan, di mana kami membantu brand dan bisnis untuk mempromosikan produk mereka menggunakan sosial media influencers, yaitu seperti artis, selebgram, youtuber, blogger, buzzer, dan lain sebagainya. Sebelum saya membangun Sociabuzz.com, saya bekerja di beberapa perusahaan FMCG dan juga media. Jadi di bidang promotion, marketing, dan juga branding, dan yang terakhir di bidang digital marketing. Pada saat saya bekerja di bidang digital marketing, tercetuslah ide untuk menghadirkan sebuah solusi yang memang dibutuhkan untuk menghubungkan brand dengan influencers, di mana saya lihat ada problem di situ dan juga ada opportunity untuk bagaimana kita bisa memudahkan proses dan juga melakukannya juga dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pada saat itu saya memutuskan untuk membangun yang namanya Sociabuzz.com ini. Dan kita mulai beroperasi sejak Maret 2015. Menurut saya di zaman sekarang, untuk perusahaan bisa terus berkembang dan juga bisa sukses, salah satunya yang penting adalah adaptasi. Jadi yang saya perhatikan adalah konsumen ataupun customer itu kebutuhannya terus berubah dengan sangat cepat, sehingga saat kita tidak bisa adaptasi dengan kecepatan perubahan itu adalah saatnya kita harus waspada. Jadi hal yang kami terapkan juga di Sociabuzz, bagaimana caranya kita terus adaptasi, terus cepat, terus merespon terhadap perubahan ataupun tren ataupun hal-hal yang menurut kita bisa menjadi solusi baru mungkin bagi customer kita, ataupun hal-hal yang bisa untuk perbaikan dari layanan kita sebelumnya. Yang kedua adalah culture. Jadi kita di sini nggak sendiri, kita punya tim, di mana keterlibatan tim itulah yang sebenarnya yang sangat penting. Jadi it's not one man show, di mana kita terus melibatkan mereka untuk terus berpikir, terus brainstorming bareng, bagaimana caranya untuk kita menghadirkan perbaikan layanan, perbaikan platform, perbaikan fitur, ataupun mungkin ide-ide layanan baru yang perlu kita hadirkan bagi customer-customer kita. Oke, dan yang ketiga adalah mindset bahwa bagaimana kita bisa membunuh diri sendiri sebelum kita dibunuh orang lain. Maksudnya seperti ini. Kita harus berpikir jauh ke depan. Kira-kira 2, 3, 5 tahun lagi, apakah layanan atau produk yang kita sediakan masih akan relevan nggak? Dan kita harus memaksakan diri untuk berpikir ke depannya itu customer atau konsumen kita tuh akan kebutuhannya ada perubahan nggak? Atau perilakunya akan seperti apa? Perlukah mereka mencari solusi lain yang belum mereka dapatkan dari kita ataupun dari kompetitor lainnya? Dan itu yang kita pasangkan diri terus untuk berpikir kedepannya apalagi ya solusi yang lebih baik lagi dari yang kita tawarkan sekarang. Dan kalau bisa udah kita persiapkan pelan-pelan dari sekarang, jangan sampai ada perusahaan lain atau pemain lain yang lebih dulu menghadirkan solusi itu dan akan jadi sudah terlambat bagi perusahaan kita. Menurut saya karakter seorang employee yang baik salah satunya adalah keinginan untuk belajar. Karena di saat kita sendiri ataupun seorang kandidat employee merasa dirinya sudah yang paling pintar,
di situ kita harus hati-hati karena apalagi di dunia yang semakin dinamis, di mana nggak akan ada hentinya untuk belajar, pasti ada sesuatu yang baru yang perlu kita lakukan. Disitulah keinginan untuk terus belajar itu yang salah satu yang paling penting, yaitu curiosity-nya, rasa haus akan knowledge baru, penasaran akan hal-hal yang lain, sehingga saat kita punya sebuah problem yang kita pengen solve, mereka bisa terlibat untuk membantu kita menghadirkan atau ide-ide yang baru, yang segar. Yang kedua yang menurut saya cukup penting adalah self-discipline. Karena saya juga melihat dari hal-hal kecil apakah mereka cukup care untuk melakukannya. Karena di saat mereka cukup care untuk hal-hal yang kecil, berarti mereka bisa diberi tanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar. Saat tidak ada kedisiplinan itu in the long term itu akan sangat tidak baik bagi dirinya sendiri, apalagi untuk perusahaan, di mana yang kita harus terus berkembang setiap harinya dengan masa yang berubah semakin cepat. Yang berikutnya adalah empathy. Jadi menurut saya itu kenapa itu penting, karena empathy itu adalah gimana dia bisa mau berpikir dari sisi orang lain, mau itu dari sisi timnya, atasannya atau bawahannya, dan juga ke customernya gitu. Karena kita di sini menghadirkan solusi atau layanan atau produk yang terbaik untuk customer kita. Saat kita tidak punya empathy itu atau rasa, itu akan sangat sulit kita benar-benar menghadirkan solusi yang tepat. Kita akan merasa apa yang kita pikirkan udah bagus, ya, kita akan stuck di situ dan itu sangat berbahaya. Jadi menurut saya empathy itu yang sangat-sangat dibutuhkan, apalagi di era saat ini. Salah satu pelajaran penting yang bisa saya ambil dari karir saya selama ini adalah level up mindset. Jadi walaupun kita udah merasa kayaknya kita udah expert nih di bidang ini, selalu nggak ada kata selesai belajar. Jadi saya pun juga membiasakan diri untuk tiap hari baca-baca lagi gitu kan, ngecek lagi ilmu yang sudah saya pelajari masih relevan nggak sih di era sekarang ini gitu kan. Jadi try to unlearn dan juga learn new things. Jadi harus memaksakan diri untuk membuang hal-hal yang sudah tidak relevan gitu. Jadi nggak bisa lagi mengulang hal-hal yang sama, cara-cara yang sama, strategi yang sama dengan apapun yang terjadi atau masalah-masalah baru yang terjadi saat ini. Jadi yang pertama adalah never stop learning. Pelajaran berikutnya yang cukup penting yang saya pelajari selama karir saya sampai sekarang adalah it's all about people. Jadi bukan hanya tim kita, customer kita, everybody, semuanya adalah people, semuanya adalah manusia, di mana yang kita kerjakan adalah kita menghadirkan sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan, atau menyelesaikan masalah yang mereka ingin solve gitu ya. Jadi understanding people itu salah satu yang sampai sekarang pun saya terus mempelajari hari demi hari. Psikologi, behavior, perilaku konsumen, irrational behavior dan segala macam itu yang sangat penting sih untuk senjata kita dalam membuat solusi-solusi yang baru yang relevan. Karena we are serving people, we are serving our team, our colleagues, our investors as well, our customers, dan understanding about them itu menurut saya yang paling penting untuk kita bisa stay relevant dalam menghadirkan sebuah layanan ataupun produk. Salah satu tips yang bisa saya share adalah melalui lebih baik daripada mengetahui. Maksudnya apa?
Jadi kadang kita semakin pintar atau semakin educated, kadang kita dalam mulai hal sesuatu itu banyak banget pertimbangannya gitu kan, banyak mikirnya, banyak mikir dulu, nggak gerak-gerak. Tapi sebenarnya di era sekarang yang sebenarnya semuanya sudah tersedia, knowledge sudah ada di internet, semua jasa layanan sudah ada. Sekarang kita bisa, segala hal yang kita butuhkan tuh ada, dan cost-nya pun lebih murah dibanding kita memulai sesuatu zaman sebelumnya gitu kan. Jadi lebih baik jalanin dulu, lalui dulu, dibanding kita tahu atau asumsi tapi kita nggak pernah memulainya gitu. Jadi karena cuma ada dua hal yang bisa terjadi, sukses atau belajar gitu. Karena kegagalan ya belajar, ada sesuatu yang kita ambil dari situ kan, untuk kita lebih siap lagi memulai something yang berikutnya. Jadi yang bisa saya share adalah lalui dulu aja, jalanin dulu gitu. Nanti akan tahu dengan sendirinya sih, dengan kita lalui kita bisa merasakan apa kesulitannya, dan di situ yang kita itu hebatnya manusia, dia akan otomatis mencari solusinya sendiri gitu. Dia akan tergerak mencari solusi karena survival insting kita di situ jalan, dibanding kita cuma ngelihat dari kejauhan, kita lihat cocok ya gue masuk, ya nggak akan tahu juga. Jadi rasa itu sih yang paling penting, di mana kita bisa terus bertumbuh di dalam situ, dibanding kita tahu belum tentu kita bertumbuh. Jadi melalui itu akan lebih penting, karena kejarlah pertumbuhan tapi bukan hanya pengetahuan. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Saya Radit Abu Bolon, founder dari socialbuzz.com. Salam ilmu go.